Hai guys, welcome back again with me. Terima kasih untuk kalian yang udah ngeklik video ini. Dan aku mau ngucapin terima kasih untuk kalian yang selalu support aku. Dan juga guys, aku mau ngucapin Merry Christmas, Selamat Hari Natal untuk kalian yang merayakannya. Oke guys, seperti yang aku bilang di video history aku yang kemarin, bahwa aku akan membahas hal yang menarik di video akan datang. Nah, karena itu hari ini kita akan membahas hal yang menarik nih guys. Karena besok itu adalah hari Natal, tanggal 25 Desember. Jadi di video kali ini aku mau bahas tentang sejarah Natal. Nah guys, kalau kalian belum nonton video-video tentang special Desember aku tuh, kalian bisa ini ya, cari atau klik link di bawah. Aku bakal taruh itu ada 4 video sama video ini. Itu adalah special Desember dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan sampai minggu keempat. Ini adalah video terakhir untuk special Desember guys. Dan aku membahas semuanya itu cukup menarik, dan mungkin dari beberapa kalian ada yang belum tahu, atau mungkin sudah ada yang tahu ya guys. Oke guys, tapi seperti biasa sebelum kita mulai membahasnya, sebelumnya buat kalian yang belum subscribe channel aku, yuk di subscribe di bawah, dan juga kalian like videonya, komen, dan juga kalian share ke teman-teman kalian guys. Oke guys, jadi sebelum kita masuk ke dalam jalan ceritanya nih guys, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, Natal itu tuh apa sih? Nah, Natal ini itu berasal dari bahasa Portugis yang berarti kelahiran. Nah, hari ini itu adalah hari raya umat Kristen yang diperingati setiap tahun oleh umat Kristiani pada tanggal 25 Desember untuk memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Nah, Natal ini dirayakan dalam kebaktian malam pada tanggal 24 Desember dan juga kebaktian pagi pada tanggal 25 Desember. Dalam tradisi Barat, peringatan Natal ini juga mengandung aspek non-agamawi. Beberapa tradisi Natal yang berasal dari Barat antara lain adalah pohon Natal, itu yang kemarin aku juga sempat bahas di video aku, kartu Natal, tukeran hadiah di antara teman dan anggota keluarga, itu juga aku ada bahas juga di video aku yang kemarin itu, dan juga kisah tentang Santa Claus. Nah, itu aku juga ada bahas. Jadi di ketiga video aku itu aku ada bahas tentang pohon Natal. Kalau belum kalian tonton silahkan ditonton. Terus juga aku ada bahas tentang Santa Claus juga, itu video kedua special Desember aku. Dan video ketiganya itu adalah tukeran kado. Dan kalau kalian penasaran mau tahu ceritanya gimana, kalian bisa klik linknya di bawah guys ya. Nah, dalam Alkitab bahasa Indonesia tersendiri tidak dijumpai kata Natal, yang ada itu hanyalah kelahiran Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita masuk nih di dalam cerita kelahiran Yesus menurut Alkitab. Nah, cerita kelahiran Yesus dalam Injil Perjanjian Baru ditulis di dalam kitab Matius, di dalam Matius pasal 1 ayat 18 sampai Matius pasal 2 ayat 23. Dan juga di dalam Lukas pasal 2 ayat 1 hingga ke 21. Nah, menurut Lukas, Maria ini mengetahui dari seorang malaikat bahwa dia telah mengandung dari seorang Roh Kudus tanpa persetubuhan. Setelah itu, dia dan suaminya Yusuf meninggalkan rumah mereka di Nazaret untuk berjalan ke kota Bethlehem untuk mendaftar dalam sensus yang diperintahkan oleh Agustus Kaisar Romawi pada saat itu. Nah, karena mereka tidak mendapat tempat untuk menginap di kota itu, bayi Yesus dibaringkan di dalam sebuah palungan. Kelahiran Kristus di Bethlehem Efrata, Yudea, di kampung halaman Daud, nenek moyang Yusuf, ini memenuhi nubuat Nabi Mika di dalam Mika 5 ayat 1 sampai 2. Nah guys, jadi itu adalah cerita singkat tentang kelahiran Yesus itu di dalam Alkitab. Nah guys, sekarang kita akan masuk di dalam cerita asal mulanya peringatan Natal. Nah, peringatan hari kelahiran Yesus itu tidak pernah menjadi perintah Kristus untuk dilakukan.
Cerita dari Perjanjian Baru tidak pernah menyebutkan adanya perayaan hari kelahiran Yesus dilakukan oleh gereja awal. Clemens dari Alexandria ini mengejek orang-orang yang menghitung dan menentukan hari kelahiran Yesus. Dalam abad-abad pertama, hidup kerohanian anggota-anggota jemaat itu lebih diarahkan kepada kebangkitan Yesus. Sedangkan Natal ini tuh tidak pernah mendapat perhatian. Nah guys, perayaan hari ulang tahun itu umumnya itu dianggap sebagai suatu kebiasaan kafir seperti Firaun dan Herodes, karena ya mereka itu merayakan hari ulang tahun mereka gitu. Makanya pada zaman itu orang-orang itu menganggap bahwa ketika merayakan hari ulang tahun itu adalah kebiasaan kafir gitu guys. Nah sedangkan orang Kristen itu tidak demikian guys. Mereka itu merayakan hari kematiannya itu sebagai hari ulang tahunnya. Tetapi di sebelah timur itu sejak dahulu orang telah memikirkan mujizat pemunculan Allah dalam rupa manusia. Menurut tulisan-tulisan lama, suatu sekte Kristen di Mesir telah merayakan pesta Epifania, yaitu pesta pemunculan Tuhan, pada tanggal 4 Januari. Tetapi yang dimaksudkan oleh sekte ini dengan sekte Epifania ialah munculnya Yesus sebagai anak Allah, yaitu pada waktu ia dibaptis di Sungai Yordan. Nah, gereja sebagai keseluruhan bukan saja menganggap baptisan Yesus sebagai Epifania, tetapi terutama kelahirannya di dunia. Sesuai dengan anggapan ini, Gereja Timur merayakan pesta Epifania pada tanggal 6 Januari sebagai pesta kelahiran dan pesta baptisan Yesus. Nah, perayaan kedua ini berlangsung pada tanggal 5 Januari malam menjelang tanggal 6 Januari dengan suatu tata ibadah yang indah yang terdiri dari pembacaan Alkitab dan puji-pujian. Nah, Efraim ini dan Syria menganggap Epifania itu sebagai pesta yang paling indah. Ia katakan, malam perayaan Epifania ialah malam yang membawa damai sejahtera dalam dunia. Siapakah yang mau tidur pada malam ketika seluruh dunia sedang berjaga-jaga? Nah, pada malam perayaan Epifania, semua gedung gereja dihiasi dengan karangan bunga. Pesta ini khususnya dirayakan dengan gembira di Gua Bethlehem, tempat Yesus dilahirkan. Mereka ini kayak ini ya guys, kayak merayakan hari Natal tapi pada tanggal 5 Januari. Nah, perayaan Natal baru dimulai sekitar tahun 2000 Masehi di Alexandria, Mesir. Para teolog Mesir menunjuk tanggal 20 Mei, tetapi ada pula tanggal 19 atau 20 April. Nah, di tempat-tempat lain, perayaan dilakukan pada tanggal 5 atau 6 Januari. Ada pula pada bulan Desember. Nah, perayaan pada tanggal 25 Desember itu dimulai pada tahun 221 oleh Sextus Julius Africanus dan baru diterima secara luas itu pada abad ke-5. Nah guys, itu dia tadi cerita tentang sejarah Natal nih. Aku harap video spesial Desember ini tuh dapat memberikan manfaat untuk kalian, karena secara pribadi tuh aku suka banget, karena kemarin pas aku mencari materi ini aku baca-baca gitu kan, terus aku bilang, oh ternyata sejarah-sejarahnya tuh seperti ini ya gitu kan. Dan itu juga akhirnya membuka pemikiran aku, dan ya aku dapat pengetahuan baru guys dari aku bikin video YouTube tentang History Special Desember ini. Dan juga aku harap kalian juga seperti itu. Semoga kalian juga bisa mendapat sebuah pengalaman, sebuah pengetahuan tentang sejarah-sejarah yang menyangkut tentang Natal ini guys. Jadi guys, itu aja video dari aku. Kalau kalian suka sama videonya, seperti biasa jangan lupa kalian like dan juga komen di bawah. Dan juga kalian share ke teman-teman kalian, dan juga jangan lupa guys kalian klik subscribe-nya untuk yang belum subscribe, dan kalian klik lonceng notifikasinya, jadi biar kalau aku ngupload video baru kalian bisa tonton langsung gitu guys ya. So ditunggu video-video aku selanjutnya, video-video history aku selanjutnya. Mungkin aku nggak akan membahas tentang Natal lagi nih guys, tentang seputar Natal lagi, tapi aku akan membahas hal-hal yang cukup menarik juga untuk kita
lihat sama-sama histori-historinya, dan semoga itu bisa menambah pengetahuan, menambah wawasan kita. Karena ya kalau kalian nonton video ini, aku bukan cuma ngasih tahu ke kalian guys, aku juga dapat impactnya, yaitu ketika aku bikin materinya, aku cari materinya, aku bisa tahu nih cerita dari story yang akan aku ceritakan ke kalian juga. So semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Aku mau ngucapin selamat hari Natal pada tanggal 25 Desember, dan aku juga mau ngucapin selamat tahun baru pada tanggal 1 Januari 2021. Semoga di tahun ini kita dapat mengambil hikmah dari segala yang terjadi, dan juga nanti di tahun baru kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya, itu aja video dari aku, dan thank you so much untuk kalian yang udah nonton video aku. Thank you guys, thank you, goodbye.